yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mendapatkan ya shalom ya. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari KTB memberikan kesempatan kepada saya menjadi moderator pada hari ini ibadah yang akan kita selenggarakan bersama-sama. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh aktif kembali bersama-sama, itu karena kasih anugerah Tuhan. Baik, pada hari ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan yang lanjutan dari pengajaran sejarah penebusan oleh Ibu Alida yang sangat luar biasa, dan saya percaya hari ini adalah juga hari yang spesial bagi kita ibu-ibu di seluruh dunia. Nah, hari ini adalah hari Mother's Day. Buat ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami dari KTB, saya mewakili dari KTB mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang terkasih. Saya percaya ibu-ibu akan menjadi berkat dimanapun ibu-ibu berada, dan saya percaya dan doa saya agar kita menjadi ibu-ibu yang bijaksana, yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, kepada Ibu Alida saya mempersilakan, dan Ibu Yanti Firstbird yang akan melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa lihat saya punya share screen? Ya, bisa Bu. Shalom semuanya. Kita sekarang bertemu kembali untuk mulai belajar lagi buku seri sejarah penebusan jilid 1 karangan Pendeta Abraham Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kejatuhan Adam, dan sekarang kita mau belajar mengenai Kain. Ya, bagaimana Kain bisa menjadi seorang pembunuh, yang mana Kain ini berasal dari keluarga orang yang percaya, ya kan? Dan karena Kain membunuh Habel, kemudian Tuhan memberikan anak lain sebagai pengganti Habel, yaitu Set. Nah, dari situ, dari keluarga Adam, muncullah dua aliran yang sangat berbeda pola hidupnya, yaitu silsilah Kain dan silsilah Set. Jadi kita akan melihat perbedaan kedua silsilah tersebut, dan jika ada waktunya cukup, kita akan bahas beberapa tokoh dari keturunan Kain. Ya. Kita baca ayat pembuka, Kejadian 4 ayat 1-2. Tolong Bu Yanti. Begini bunyi firman Tuhan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, nah di sini kita lihat Kain dalam bahasa Ibrani artinya telah mendapatkan. Nah, nama Kain ini adalah pengakuan dari Hawa bahwa dia telah selamat dari bahaya persalinan dan dia telah mendapatkan anak lewat kemurahan hati Allah. Juga kalau kita lihat di sini, Hawa juga mulai menyebut nama Allah dengan panggilan yang baru, yaitu dengan nama Tuhan, tapi huruf besar semua. Ya, nah yang mana Tuhan huruf besar ini artinya Tuhan penebus. Jadi kalau kita baca di Alkitab, ada banyak Tuhan-Tuhan huruf besar, itu sebenarnya penebus. Ya. Dan panggilan Allah yang baru ini adalah pengakuan iman Hawa akan janji mengenai keturunan perempuan. Kemudian anak kedua diberi nama Habel. Habel artinya hampa, kosong, uap. Ya. Memang dalam realita usia Habel itu sangat singkat, ya, seperti uap yang menghilang dalam sekejap. Nah, penamaan ini bukan berarti orangnya tahu bahwa Habel akan mati muda, ya bukan. Tetapi ini pengakuan yang mana bahwa manusia yang sudah dirusak oleh dosa itu hidupnya hampa, kosong, tanpa Allah, ya. Dan kemudian kedua anaknya ini oleh orang tuanya diajarkan supaya kasih persembahan. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di Taman Eden Adam tidak perlu kasih persembahan kan? Tapi karena dia telah makan buah pengetahuan baik dan jahat,
Di dalam dirinya ada dua tuan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dan hati Adam ini tampak atau tercermin pada kedua anaknya Kain dan Habel. Jadi untuk memutuskan siapa yang baik, siapa yang jahat, mereka harus memberikan korban persembahan. Kita baca ayat berikutnya, Bu. Kejadian 4 ayat 3-5, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, nah di sini baik Kain maupun Habel memberikan persembahan sesuai jenis pekerjaannya, ya kan? Tetapi di ayat ini kita sudah baca bahwa Allah tidak menerima persembahan Kain dan juga orangnya si Kain, ya. Jadi ini memberitahukan kita ketika persembahan kita ditolak oleh Tuhan, maka bukan hanya persembahannya saja ditolak, tetapi orangnya pun ditolak, ya. Dan sekarang Kain itu kesal dan dia bunuh Habel. Nah, kalau begitu, apa alasan Kain bisa menjadi seorang pembunuh? Nah, alasan yang pertama itu adalah karena Kain telah kehilangan imannya, sehingga dia memberikan persembahan dengan tanpa iman. Sedangkan Habel memberinya dengan iman. Taunya dari mana? Itu dikatakan bahwa Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, sulung ini artinya yang pertama kan? Dan di zaman yang kuno, lemak adalah bagian yang terbaik. Sedangkan pada Kain tidak disebutkan tentang hasil pertama. Nah, Alkitab ada bicara tentang memberikan persembahan hasil pertama. Kita baca ayatnya, Amsal dan Keluaran, Bu. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Keluaran 23 ayat 19, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ya, jadi di sini Tuhan perintahkan untuk memberikan hasil pertama dan yang terbaik. Dengan memberikan hasil pertama dan terbaik, itu Tuhan mengakui iman orang itu. Maka Alkitab bersaksi tentang Habel yang memberikan dengan iman, itu ada di Ibrani, tolong dibaca. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, di Kejadian tadi memang tidak ditulis ya Habel memberinya dengan iman. Tapi di kitab Ibrani ditulis. Jadi kita lihat di sini bahwa ayat-ayat di Alkitab itu ada pasangannya untuk kita bisa mengerti, ya. Mungkin juga Kain di awal-awal memberikan persembahan dengan iman. Tapi dengan berlalunya waktu, imannya menjadi luntur dan akhirnya persembahan menjadi hanya formalitas. Nah, kalau kita lihat di zaman Nabi Maleki, ya, di kitab terakhir Perjanjian Lama, perbuatan bangsa Israel juga seperti Kain, ya, yang mana mereka memberikan persembahan dengan tanpa iman, hanya formalitas. Coba kita baca Malaki. Maleakhi 1 ayat 8-10, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Amsal 15 ayat 8a, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, nah jadi di sini memang bangsa Israel itu datang ke bait suci tiap hari Sabat dan tetap kasih persembahan, tapi mereka hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Mereka merasa sayang memberikan binatang yang bagus, maka mereka hanya kasih binatang yang cacat. Dan Tuhan tahu hati mereka, sehingga Tuhan itu sampai muak dan bilang, tutup saja bait sucinya, tutup saja gerejanya, tidak usah datang, ya. Tuhan malah jijik sama persembahan yang mereka kasih dengan terpaksa.
Ya, itu di Amsal 15 ayat 8 yang tadi sudah dibacakan, ya. Jadi ketika di gereja kita kasih persembahan dengan asal-asalan, itu malah menambah dosa kita, ya. Persembahan asal-asalan itu seperti apa? Ya, contohnya dari awal datang ke gereja saja sudah terpaksa. Nggak enak karena nanti ditanya-tanya kok nggak datang. Ya, mau kasih perpuluhan itu tunggu saja akhir bulan. Ya, lalu ketika kotak persembahan diedarkan dan sampai pada kita, itu karena nggak mau sebelah tahu kita kasih uang berapa, kita sampai remas-remas uangnya, ya, dikupel gitu, diremas-remas, ya. Coba ibu-ibu kalau dikasih uang sama suami tapi uangnya diremas-remas, tentu kita tersinggung kan? Apalagi Tuhan, ya. Maka itu di sekolah minggu kami, kita benar-benar mendidik anak-anak untuk memberikan persembahan dengan uang yang baik, ya, uang yang baik, ya. Bahkan di gereja juga disediakan amplop, ya, supaya uangnya tidak diremas, ya, kan rapi masukin ke amplop, ya. Bahkan di hari Minggu pagi kantor accounting itu buka, kalau memang ada mau buat jemaat, kalau mau tukar uang yang baru. Ya, atau dari malam sebelumnya jika tidak ada uang yang baru, itu pendeta senior mengajarkan untuk malah harus dicuci dan digosok seperti itu supaya tidak bau. Jadi Tuhan sudah melihat hati jemaat yang mempersiapkan persembahan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua, Kain bisa menjadi pembunuh itu adalah karena Kain telah melewatkan kesempatan untuk bertobat. Nah, setelah persembahan Kain ditolak, harusnya Kain bertobat atau titip persembahannya pada Habel supaya Habel bisa jadi perantara. Tapi ternyata Kain malah jadi marah. Nah, di saat itu Allah memberikan Kain kesempatan untuk bertobat dengan bertanya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hati-hati, dosa sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Jadi di sini Allah sudah peringatkan supaya Kain mengontrol emosi dia. Nah, saudara, sifat pemarah, gampang emosian, itu sifat yang tidak bisa dianggap enteng. Ya, Alkitab menulis orang yang pemarah itu tidak bisa masuk surga. Itu ada referensinya di Yakobus 1 ayat 20, Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Maka Rasul Paulus menasihatkan di Efesus 4 ayat 26, tolong dibaca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jadi supaya marahnya tidak berkelanjutan, marahnya cukup sampai hari ini saja. Nah, sekarang apakah Kain mendengarkan peringatan Tuhan? Ya, dia tidak mau dengar dan malahan dia bunuh adiknya. Nah, dalam bahasa asli, sewaktu dikatakan ia membunuhnya, itu artinya dia bersembunyi di suatu tempat, lalu ketika Habel keluar, dia menyerangnya dari belakang dan memukulnya sampai mati. Nah, di zaman itu hanya batu kan, bukan pisau yang tajam gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa mati sekaligus, sekali pukul langsung mati. Jadi ini berarti dipukul berkali-kali, ini sadis ini ya. Nah, kalau kita pikirkan, apakah dalam sehari-hari itu Kain sebenarnya sudah sayang tidak sama Habel? Ya, karena kalau memang dia dari kecil tuh sayang sama Habel, ya harusnya dia tidak mungkin bisa bunuh Habel hanya gara-gara persembahan ditolak. Di sini kita bisa melihat bahwa di hati Kain sebenarnya sudah tidak ada kasih sama Habel. Ya, mungkin Adam dan Hawa pun bisa melihat itu sifat kedua anaknya dari kecil. Mungkin bagi yang punya anak di sini, yang beberapa anaknya, bisa lihat kan sifat anak-anaknya ya dari kecil ya. Mungkin ada anak kecil yang dari kecil sudah egois ya. Mungkin sudah ada iri hati sama adiknya, udah ada punya sifat yang tidak mau mengalah ya. Seperti itu. Jadi mungkin bagi orang tua ini anak-anak semua dikasih makan yang sama, dikasih sayang yang sama, tapi sifatnya berbeda. Seperti itu. Karena itulah Adam mengakui lewat nama Habel, manusia yang berdosa itu memang hidupnya sia-sia, hampa. Tanpa Tuhan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak bisa menguasai dosa. Nah, kemudian setelah Kain membunuh Habel, Allah kasih lagi kesempatan untuk bertobat
dengan bertanya, "Habel, di mana adikmu?" Nah, saudara, apakah Allah tidak tahu perbuatan Kain? Coba kita baca Ayub dan Amsal. Ayub 34 ayat 21-22, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, mata Tuhan mengawasi perbuatan semua orang. Ya, ketika Adam bersembunyi di balik pohon, Allah juga bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Itu bukannya Allah tidak tahu Adam bersembunyi di mana seperti main petak umpet, ya. Dengan pertanyaan demikian, Allah mau memberikan kesempatan kepada Adam dan juga tadi Kain untuk mengakui perbuatan mereka dan juga bertobat. Ya, tetapi Kain bukannya bertobat, malah dia balik marah sama Tuhan. Kok tanya-tanya? Memangnya aku penjaga adikku? Ya, kalau zaman sekarang, memangnya aku baby sister? Ya, seperti itu. Jadi di sini Kain sudah melepaskan kesempatan untuk bertobat. Dan kemudian alasan yang ketiga Kain menjadi pembunuh adalah karena Kain milik sisi yang salah. Tolong dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 8-10, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dibaca ayat 12. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, dikatakan Kain berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Tapi bagaimana mungkin Kain bisa berasal dari iblis? Ya, padahal orang tuanya percaya Tuhan kan? Ya. Apalagi sebagai anak pertama, tentunya Adam berharap sangat besar pada Kain, ya. Mungkin Adam berharap keturunan perempuan yang dijanjikan itu akan datang lewat keturunan Kain. Ya, Adam mengajarkan kedua anaknya firman pada mulanya. Pastilah kedua anak di awal-awal ini adalah anak-anak beriman. Tapi dengan waktunya berlalu, ya, Kain tidak berjaga-jaga secara rohani, sehingga dia menerima pikiran iblis dan akhirnya kehilangan imannya. Kita baca Matius 13 ayat 24-28, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya, jadi ketika orang itu tertidur, ya, musuh yaitu iblis menaburkan benih pikiran ketidakpercayaan. Nah, tidur di sini adalah tidur secara rohani, ya, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, ya. Maka Petrus memperingatkan di 1 Petrus 5:8, sadarlah dan jaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, karena tidak berjaga-jaga, bukan hanya Kain yang kehilangan iman. Ya, orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat di zaman Yesus juga sama. Mereka kehilangan iman. Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu di Yohanes 8 ayat 44. Juga Yudas Iskariot pun kehilangan imannya dan menerima pikiran iblis. Ya. Padahal dari seluruh penduduk Israel, Yesus hanya pilih 12. Dan dari 12 murid, hanya Yudas yang dipilih menjadi bendahara. Ya. Dan Yudas sudah mendengar Injil kabar baik secara langsung dari Yesus selama 3 tahun. Sudah ikut Yesus terus, melihat semua mujizat. Ya, harusnya Yudas bisa menjadi anak kerajaan. Ya, tapi malangnya dia menjadi anak iblis. Karena dia sudah menghilangkan iman, maka dia menjauhkan Allah dan akhirnya menjadi keturunan jahat. Kita baca Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Iya. Nah, sekarang Kain menerima kutukan dari Allah. Ya, bagi Adam,
selama Adam itu bekerja keras, ya, dia bisa menerima hasil yang optimal sesuai kerja kerasnya. Tetapi pada Kain, meski dia bekerja keras, hasilnya tidak optimal. Ya. Jadi kutukan Kain itu lebih parah daripada kutukan Adam. Selain itu, Kain juga dikutuk dihalau dari bumi. Ya. Artinya tidak ada istirahat sejati, tidak ada damai sejati baginya. Ya. Terus bagaimana dengan Adam dan Hawa? Kedua anaknya mati sekaligus. Ya. Habel mati secara jasmani, dan Kain juga mati secara rohani. Tentulah mereka sangat-sangat bersedih karena kehilangan kedua anaknya dalam sekaligus. Nah, ketika keluarga Adam ini sedang dalam kesedihan, Allah menghibur Adam dengan memberikan anak lain sebagai pengganti Habel. Kita baca. Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ya, sekarang kalau kita lihat di dalam keluarga Adam, muncul dua aliran silsilah kan, yaitu silsilah Kain dan silsilah Set. Habel sudah mati. Ya, nah keturunan-keturunan Kain dan keturunan-keturunan Set ini menjalani pola hidup yang berbeda. Sebenarnya mengenai perbedaan dari kedua silsilah ini, di dalam buku seri sejarah penebusan, itu ditulisnya di bab terakhir, setelah dibahas secara rinci masing-masing tokoh. Tetapi hari ini saya akan kasih dulu kesimpulannya di depan, supaya ibu-ibu ada gambaran tentang keturunan Kain dan Set. Coba kita lihat perbedaan dari kedua silsilah tersebut. Yang pertama, ya, permulaan mereka berbeda. Nah, saudara, jika permulaannya salah, maka ujungnya juga salah. Kayak kita kalau pakai kancing, kalau di awal sudah salah pasang, maka sampai di bawah salah terus. Kita baca Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, dikatakan yang jahat terus berbuat jahat, yang benar terus berbuat kebenaran. Kita lihat di dalam garis keturunan Kain itu dimulainya dengan meninggalkan Allah. Kita baca Kejadian 4. Kejadian 4 dan 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, apa artinya meninggalkan Allah? Tolong dibaca Yeremia. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, meninggalkan Allah artinya menjauh dari Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi itu sama dengan hidupnya di luar iman. Ya, hidupnya tidak akan pernah puas dan selalu mau lebih. Tidak ada syukur, ya, suka membanding-bandingkan, tidak ada damai yang sejati. Nah, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod. Nah, Nod sendiri itu artinya pengembara atau pelarian. Ya. Nod menggambarkan keadaan manusia yang telah meninggalkan Allah dan mengembara tanpa tujuan hidup yang sejati. Ya. Nah, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi semua perbuatan yang tanpa iman, ya, tidak berkenan kepada Allah, termasuk persembahannya Kain, ya, ditolak karena tidak diberikan dengan iman. Nah, sebaliknya, pada garis keturunan Set itu dimulai dari Allah. Kita baca ayatnya, Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, nah pencatatan tentang kelahiran Set ini unik. Ya, dikatakan bahwa Set dilahirkan menurut rupa dan gambar Adam. Kalau kita baca semua silsilah di Alkitab, tidak ada yang ditulisnya dilahirkan menurut rupa dan gambar ayahnya. Cuma hanya memperanakan. Hanya Set yang ditulis seperti itu. Jadi di sini Allah menulis, ini pasti ada maksudnya.
ini mau menekankan bahwa yang membawa rupa dan gambar Adam itu hanya Set dan bukan Kain. Dan Adam sendiri itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Meski sekarang karena Adam sudah berbuat dosa dan gambar Allah di dalam diri Adam sudah tidak sempurna, tetapi gambar tersebut diwariskan kepada Set. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa jalan untuk sang penebus, yaitu Yesus, dilahirkan di bumi, terbuka lagi melalui keturunan Set, bukan keturunan Kain. Ya, kalau kita lihat silsilah Yesus itu di Lukas pasal 3, pencatatan silsilahnya itu terbalik. Bukan dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas, ya. Terus disebut, ya. Nah, di Lukas 3 ayat 8 dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah, ya. Jadi kita lihat keturunan Set ini ujung-ujungnya yang paling atas tersambung dengan siapa? Dengan Allah sendiri, kan? Jadi dimulainya dengan Allah. Dan kalau kita lihat di zamannya Nuh, ya, keturunan-keturunan Set ini punya sebutan yang spesial, itu sampai disebut sebagai anak-anak Allah. Itu di Kejadian 6 ayat 2. Ya. Nah, hari ini siapakah keturunan Set secara rohani? Yaitu orang yang memulainya dengan berdoa. Karena setiap kali kita berdoa, itu Allah mendekat kepada kita. Kita baca Ulangan 4 ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Sebaliknya, orang yang tidak berdoa adalah keturunan Kain yang secara rohani, yaitu orang yang telah meninggalkan Allah. Maka sangatlah penting untuk memulai hari dengan berdoa. Ya. Awal minggu, yaitu hari pertama, hari Minggu, kita beribadah di gereja, kan? Itu juga sangat penting, ya, untuk kita pergi ke gereja di hari pertama untuk berdoa dan beribadah. Karena Tuhan mau memberkati kita supaya hari Senin sampai Sabtu itu semua lancar. Ya. Dan yang kedua, perbedaan silsilah Kain dan Set adalah lifestyle mereka. Pola hidup mereka itu berbeda. Ya. Keturunan dalam garis keturunan Kain itu menjalani kehidupan yang egosentris. Ya, kalau kita baca Kejadian 4 secara keseluruhan, ya, keturunan-keturunan Kain ini adalah orang-orang yang terkenal di dalam berbagai bidang. Ya, di mata dunia mereka kaya dan sukses. Kain yang meninggalkan Allah membangun kota dan menamakan kotanya Henok sesuai dengan arti namanya. Ya. Mereka hanya memamerkan dirinya, keluarganya, ya, dan berusaha melindungi diri sendiri tanpa campur tangan Allah. Ya. Kemudian pada generasi ketujuh Kain, yaitu Lamek, ya, malah Lamek ini mengajarkan kehidupan poligami, punya 2 istri, ya, dan bahkan Lamek itu membunuh orang dengan tanpa merasa bersalah. Ya. Tapi meski bapaknya si Lamek ini pembunuh, anak-anaknya orang hebat. Ya. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 20 sampai 22, anaknya ini jadi pedagang, pemusik, pencipta barang, ya, pencipta barang tembaga dan besi, ya. Tapi itu semua untuk keluarga mereka sendiri. Tidak ada catatan yang berhubungan dengan Allah atau untuk kemuliaan Allah. Nah, sebaliknya, keturunan dalam garis keturunan Set ini menjalani kehidupan yang berpusat pada Allah. Jadi kalau kita baca di Kejadian 5, tidak ditulis tentang keberhasilan mereka di dunia ini, mereka jadi apa? Tidak. Tetapi mereka hidup dengan berpusat pada Allah. Contohnya, Enos menyembah dan dengan memanggil nama Tuhan, Henok hidup berjalan bersama Allah, Nuh hidup dengan taat pada firman Tuhan, membangun bahtera, seperti demikian. Ya. Nah, hari ini semua manusia itu menempuh 2 jalan. Kita baca ayatnya di Ulangan 30 ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya, di sini kitab Ulangan ini berisikan khotbah Nabi Musa kepada generasi kedua ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa khawatir mereka akan salah jalan, maka Musa kasih tahu bahwa ada 2 jalan, jalan kehidupan atau jalan kematian.
berkat atau kutuk. Mau pilih yang mana? Ya. Jadi manusia itu diberikan free will, diberikan kehendak bebas, ya. Tapi Musa ajarkan, pilihlah kehidupan. Ya. Nah, kalau memilih jalan kematian itu sama dengan mengikuti jejak Kain. Kita baca Yudas. Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, jadi Kain, Bileam, Korah itu menjadi contoh-contoh yang tidak baik yang jangan diikuti, ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Kain sampai akhir tidak bertobat. Dan keturunan-keturunan Kain itu mengikuti jejak Kain dan malah makin lama makin buruk sifatnya. Kemudian perbedaan ketiga dari kedua silsilah tersebut adalah perbedaan pencatatan kelahiran dan kematian yang ditulis di Alkitab. Kita baca ayatnya, Bu, kedua-duanya. Kejadian 4 ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mahuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Kejadian 5 ayat 6-8, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Iya, jadi kejadian 4 itu cerita mengenai silsilah Kain. Kejadian 5 cerita mengenai silsilah Set. Ya, kalau kita lihat secara baca seperti demikian, dan itu terus ya sama ya modelnya ya. Nah, di dalam silsilah garis keturunan Kain itu tidak mencatat tentang kapan tokoh ini lahir, kapan dia mati, dan umur mereka hidup berapa lama. Hanya nama saja. Ya. Nah, sebaliknya pada garis keturunan Set, ya, itu ada pengulangan ekspresi. Si A memperanakan si B, ya, dia hidupnya berapa tahun, terus dia mencapai umur berapa tahun, ya. Jadi Alkitab mencatat dengan akurat tahun-tahun kelahiran dan kematian mereka. Nah, kalau begitu, apa arti yang terkandung dari bentuk catatan yang demikian? Yang pertama, ini mengajarkan bahwa ada kehidupan yang diakui Allah dan juga ada kehidupan yang tidak diakui Allah. Ya. Meskipun keturunan-keturunan Kain itu sukses, tapi mereka tidak diakui Allah. Sebaliknya, Allah mengakui kehidupan dari keturunan-keturunan Set. Kemudian yang kedua, pada keturunan Kain itu tidak ada pewarisan iman. Sebaliknya pada keturunan Set ada pewarisan iman. Jadi kehidupan yang tidak ada iman tidak akan diingat oleh Allah. Itu referensi Mazmur 1 ayat 4 dan Amsal 6 ayat 15. Ya. Catatan keturunan Set itu ada 20 generasi dicatat. Sedangkan keturunan Kain hanya dicatat sampai 7 generasi. Itu bukannya berarti keturunan Kain itu berhenti sampai di situ saja, tapi Allah sudah tidak tertarik untuk mencatatnya. Kemudian yang ketiga, ya, meskipun mereka sama-sama manusia, ada kehidupan yang bagaikan binatang, ya, dan juga ada kehidupan sebagai manusia sejati. Ya. Meskipun manusia yang bagaikan binatang itu adalah apa? Adalah orang-orang yang tidak ada firman, yang tidak menyadari kehendak Allah, dan hanya menjalani kehidupan yang egosentris untuk kepuasan pribadi. Kita baca Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, pengertiannya itu apa? Pengertian itu adalah Amsal 9:10, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi garis keturunan Kain ini tidak ada firman. Ya, jadi kehidupan mereka itu bagaikan binatang. Nah, tetapi sebaliknya pada garis keturunan Set, ya, itu mereka diberikan status manusia. Coba dibaca. Kejadian 5 ayat 2-3, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya,
Jadi garis keturunan Set ini sedang mewarisi penampilan manusia yang sejati yang serupa dengan serupa dan segambar Allah. Selain itu pada silsilah Kain, karena tidak ada catatan tentang kelahiran dan kematian mereka, maka kita tidak tahu ya berapa lama mereka hidup. Sebaliknya pada garis keturunan Set, karena kita bisa melihat umurnya 800 sekian, 900 sekian ya, mereka bisa menikmati berkat umur panjang yang sehat. Mereka mencapai umur yang ditentukan Allah kemudian mati. Matinya mereka pun mati yang diberkati. Dibaca di Wahyu. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, matinya pun berkat. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Ya, kita sudah selesai membahas mengenai perbedaan antara silsilah Kain dan juga silsilah Set. Dan sekarang kita mau lihat beberapa tokoh di dalam silsilah Kain. Ya, tapi sebelumnya kita lihat, saudara, kenapa di Alkitab itu Allah mencatat silsilah Kain terlebih dahulu? Ya, kenapa setelah itu di Kejadian 5 baru dicatat mengenai silsilah Set? Ya, nah ini supaya membuat kita sadar mengenai rupa diri kita, sifat-sifat dosa kita yang seperti keturunan Kain ini, ya. Untuk kemudian kita bisa bertobat dan kita bisa berpindah ke silsilah iman di Kejadian pasal 5. Jadi jangan berdiam di posisi kejatuhan di Kejadian pasal 4 saja, tetapi harus berpindah ke posisi pemulihan di Kejadian pasal 5. Nah, saudara, kalau saudara melihat di silsilah Kain dan silsilah Set, ada dua tokoh yang namanya sama, ya, Henok dan Lamek. Ya, jadi kalian jangan bingung kenapa kok ada dua yang namanya sama, ya. Tapi walaupun namanya sama, pola hidupnya berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat tokoh yang setelah Kain, yaitu Henok. Kita sudah selesai bahas Kain, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai anak Kain, yaitu Henok. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Ya, nah dari antara 6 generasi Kain, yang dicatat lebih rinci hanyalah Henok dan Lamek. Ya. Nah, nama Henok ini dalam bahasa asli ada beberapa arti. Ya. Yang pertama artinya dipersembahkan atau didedikasikan. Ya. Kain setelah pergi dari hadapan Tuhan, dia pergi ke tanah Nod dan membangun sebuah kota. Kota itu diberi nama Henok, seperti nama anaknya. Bayangkan, nama Henok ini pasti sangat terkenal dan sering disebut orang. Ya. Di dunia saja, nama jalan, nama gedung, nama airport, itu semua pakai nama orang, kan? Nah, nama Henok ini didedikasikan dengan tujuan untuk memamerkan benteng humanisme dari manusia yang telah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi, Kain memamerkan keluarganya sendiri, ya, nama mereka sendiri. Ya. Di kemudian hari, Nimrod, ya, dari keturunan Ham, itu juga membangun menara Babel untuk meninggikan nama mereka sendiri. Coba dibaca Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 4, jangan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, marilah kita cari nama. Ya, jadi ingin meninggikan nama sendiri. Nah, Kain pastilah pernah mendengar tentang Taman Eden dari orang tuanya, ya kan? Maka Kain pasti hendak membangun kota yang sama seperti Taman Eden, Firdaus di bumi. Tetapi apakah kota yang dibangun Kain itu bisa seperti Taman Eden? Tidak bisa, kan? Kota yang dibangun tanpa Allah tidak ada damai. Kita baca ayatnya. Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan.
Ya, Amsal dan Mazmur juga dibaca. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Taman Eden itu bisa menjadi taman sukacita dan ada perlindungan yang total, itu karena Allah ada di sana kan. Tapi benteng humanisme yang dibangun tanpa Tuhan tidak akan aman. Tidak ada damai, ya. Tetapi bagi jemaat kudus, Allah justru menjadi benteng yang kuat dan aman. Dibaca Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandu keselamatanku, kota bentengku. Iya, ya. Nah, sekarang kita lihat arti dari nama Henok yang kedua itu adalah prakarsa atau permulaan, beginning, ya. Nah, ini permulaan dari apa? Ya, ini permulaan untuk hidup menurut kehendak sendiri. Mungkin untuk sementara kota Henok adalah kota yang indah di bumi. Tetapi karena tidak ada damai, maka kota ini lama-kelamaan menjadi kota yang penuh dosa dan kejahatan. Kota Sodom dan Gomora pun sebelum dihancurkan oleh Tuhan terlihat seperti apa oleh Lot. Tolong dibaca Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Ya, dibilang bahwa kota Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan, ya. Seperti taman Eden. Makanya karena indah, si Lot mau pindah ke sana. Ya, tidak mau barengan sama Abraham. Tetapi setelah pindah, bagaimana? Ternyata hanya indah penampilannya saja. Di dalamnya penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kejahatan, sampai-sampai jiwa Lot ini menderita. Coba dibaca 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, jiwanya menderita. Itu maksudnya seperti apa? Coba ya, kalau kita tiap hari mendengar dan menonton berita tentang kejahatan, ya. Aduh, kita yang dengar aja itu hati kita bisa sesak, ya. Kita juga bisa merasa kasihan, ya kan? Saya pribadi jujur aja, kalau dikirim itu YouTube itu yang ada binatang disiksa lah atau kejahatan apalah, aduh saya nggak mau nonton karena saya sendiri bisa kepikiran, ya, dan bisa stres sendiri. Nah, Lot ditulisnya terus-menerus menderita. Padahal di kota itu seperti Taman Eden, ya. Kota apalagi yang tidak damai? Kota Yerusalem. Yeru artinya kota. Salem artinya damai. Jadi Yerusalem artinya kota damai. Tapi karena mereka menyalibkan Yesus yang adalah Raja Damai, ya tidak ada damai lagi di kota Yerusalem. Di dalam sejarah, negara yang paling banyak perang itu justru justru negara Israel. Ya. Kemudian arti nama Henok yang ketiga itu adalah guru, ya, atau pendahulu, pendiri, nenek moyang. Ya. Nah, Kain dan Henok menjadi guru yang mengajarkan ketidakpercayaan, pengkhianatan, dan pemberontakan kepada Allah. Jika kita telusuri keturunan-keturunan Kain, tidak ada satu orang pun yang beriman. Semuanya orang yang tidak percaya. Padahal Kain menerima firman pada mulanya dari Adam. Anak sulung Adam. Anak yang diperoleh lewat pertolongan Tuhan. Tapi karena dia buang iman, keturunan-keturunannya juga buang iman. Ya, jadi meski Henok di mata dunia orang yang sangat sukses, tidak ada hubungannya dengan Allah, maka namanya pun tidak diingat oleh Allah. Ya, dan dianggap orang mati, itu di Wahyu 3 ayat 1. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan iman, nama mereka diakui oleh Bapa dan dicatat di dalam kitab kehidupan. Itu ditulis di dalam Wahyu 3 ayat 5. Kemudian kita akan membahas mengenai anak dari Henok, yaitu Irad. Tolong dibaca
Kejadian 4 ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mahuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Ya, jadi untuk nama Irad ini tidak ada penjelasannya ya. Karena tidak ada penjelasan sama sekali tentang Irad ini, maka kita menganalisanya dengan arti nama Irad dalam bahasa Ibrani. Dan juga kita akan melihat contoh-contoh dari orang yang seperti Irad di Alkitab. Ya. Nah, arti Irad yang pertama adalah pelarian atau buronan. Nah, biasanya orang yang melarikan diri itu karena merasa bersalah. Ya kan? Sudah melakukan dosa, kemudian dia bersembunyi, merasa bersalah. Tetapi di sini Irad bukannya merasa bersalah. Malah setelah berbuat dosa, dia melarikan diri dari hadirat Tuhan sambil menantang Allah. Di mana Allah? Ya. Tidak ada Allah. Allah tidak bisa melihat perbuatan dosaku. Jadi arti pelarian di sini maksudnya dia melarikan diri dari hadirat Allah. Tidak takut pada Allah. Ya, karena aku melarikan diri, Allah tidak tahu. Ya. Nah, di Alkitab, orang yang menyangkal keberadaan Allah adalah orang yang bodoh. Kita baca Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pemikirannya. Ya. Oke. Nah, Alkitab bersaksi bahwa tidak ada orang yang tidak bisa dilihat Allah. Karena Allah itu melihat segalanya dengan terang. Ya. Jadi Allah itu maha tahu. Dia menyelidiki dan menguji hati dan pikiran kita, semua segala motivasi dan segala rancangan-rancangan yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya. Allah juga bisa melihat masa lalu kita, sekarang maupun masa depan kita. Ya. Dan Allah itu omnipresent, ya, hadir di mana-mana di seluruh alam semesta. Kita baca Ayub 34 ayat 21 sampai 22, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Ya. Nah, contoh kemahatauan Allah di Alkitab, ya. Kita lihat mengenai Akan, ya. Itu ada di Yosua 7, Yosua pasal 7. Nah, Yeriko itu adalah kota yang isinya penuh dengan pahlawan-pahlawan Yeriko. Ya, dan kotanya itu sangat kokoh dengan tembok sekelilingnya itu sangat tebal. Ya, menurut sejarah tebalnya tembok Yeriko itu bisa dilalui sama mobil saking tebalnya. Ya. Tetapi bangsa Israel bisa menduduki kota Yeriko yang adalah kota yang impossible untuk diduduki. Ya. Tetapi ada satu orang yang bernama Akan. Ya, ketika Yeriko itu ditaklukkan, dia mencuri barang-barang khusus jarahan yang rencananya akan dimasukkan ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, waktu dia mencuri tidak ada yang tahu. Semua sibuk berperang kan? Tetapi Allah mengetahui. Ya. Dan akan menguburkan, dan si Akan ini menguburkan barang curiannya di dalam kemahnya. Kemudian setelah berperang dengan kota Yeriko, Jenderal Yosua kemudian mau menaklukkan kota berikutnya, yaitu kota Ai. Kota Ai ini kota yang kecil banget, ya. Jadi Yosua bilang, untuk kota Ai ini nggak perlulah kirim semua pasukan, kirim hanya sebagian saja, karena udah yakin pasti menang. Tapi ternyata mereka kalah telak. Terus Jenderal Yosua bingung, loh kok bisa kalah? Ya kan? Jadi Yosua berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kasih jawaban bahwa karena rakyatnya ada yang mencuri. Jadi gara-gara satu orang korbannya bangsa Israel. Ya, babak belur dikalahkan oleh orang-orang dari kota Ai. Jadi hari ini jika kita sebagai kepala rumah tangga berbuat dosa, akibatnya satu keluarga tertimpa. Gara-gara Akan, istri, anak yang tidak tahu apa-apa juga dihukum mati. Kemudian istri Raja Daud. Istri Raja Daud ini memandang rendah Daud dalam hatinya. Dalam hatinya tidak ada yang tahu. Ya. Jadi peristiwanya itu ketika Daud membawa tabut Allah ke kota Daud, ya. Saking senangnya bisa membawa tabut, ya, itu iring-iringan, ya.
Daud itu menyanyi-nyanyi ya, menari-nari dengan sukacita. Dan si Mikal, istrinya Daud, Mikal itu anaknya Raja Saul ya. Itu melihat dari balkon ya dan bilang dalam hatinya, "Idih, kok suaminya Raja Israel bertingkah seperti begini sih? Nggak pantas dong, masa nari-nari di depan rakyat." Jadi dia sebenarnya Mikal itu hanya komentar dalam hati. Tapi komentarnya itu Tuhan tahu. Dan sejak itu Tuhan membuat dirinya mandul, tidak bisa punya anak. Nah, Allah bukan saja bisa melihat perbuatan yang tidak baik, tapi perbuatan yang baik pun Allah bisa lihat. Ya, Allah bisa melihat lubuk hati si janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Ya, meski sangat kecil, Allah sangat bersuka cita, ya, karena pemberiannya sangat tulus. Ya, itu ada di Lukas pasal 21 di ayat 1-2. Kemudian Allah juga bisa melihat iman teman-teman si orang lumpuh ini. Ya, jadi ketika itu Yesus ada di sebuah rumah, ya, sedang mengajarkan firman. Lalu ada orang lumpuh digotong oleh teman-temannya supaya disembuhkan. Tapi karena penuh sesak, ya, teman-temannya sampai panjat atap rumah dan dia bongkar genteng, ya, dan menurunkan temannya yang lumpuh itu. Ya, dan Yesus melihat iman dari teman-temannya yang tulus, yang ingin supaya temannya lumpuh bisa disembuhkan dan mereka percaya pada kemampuan Yesus. Nah, karena itu Yesus menyembuhkan mereka, menyembuhkan si lumpuh itu. Bukan karena iman lumpuh, tapi iman dari teman-temannya si orang lumpuh ini. Ya. Kemudian arti nama irat yang kedua adalah memamerkan diri atau membual. Ya. Nah, memamerkan itu kan berbangga ya atas sesuatu yang dimiliki ya, atas kekuatannya, kekayaannya, ya seperti demikian. Nah, di Alkitab contoh orang yang suka memamerkan diri itu salah satunya adalah Nebukadnezar, itu Raja Babel. Ya, waktu itu dia melihat wah betapa indahnya istananya dan juga bahwa dia sudah menjadi negara adikuasa ya, dan ketika dia sedang membanggakan kemampuannya, belum selesai dia bicara, datanglah suara dari sorga dan dia langsung diturunkan menjadi seperti binatang. Itu ada di Daniel pasal 4. Ya. Dan kemudian juga ada peristiwa mengenai Hizkia. Hizkia itu raja Yehuda ya. Ya, jadi waktu itu Hizkia sedang sakit ya. Tapi kemudian dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan dia. Ya, dia dikasih extension umur 15 tahun lagi. Perpanjangan umur 15 tahun. Nah, kemudian datang utusan Raja Babel mau tengokin Hizkia ya. Nah, bukannya Hizkia itu harusnya bersaksi ya kepada Tuhan. Oh, Tuhanku ini yang menyembuhkan. Harusnya dia ngomong seperti itu, tapi dia bukannya bersaksi tentang Tuhan, malah dia memamerkan kekayaannya kepada utusan Babel. Lihat ini gudang kekayaanku, lihat itu, ini aku punya ini, punya itu, ya. Nah, karena dia memamerkan semua harta dia, ya, apa yang kemudian terjadi? Maka Tuhan bilang, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, ya. Dan semua yang tadi dipamerkan itu akan diambil oleh Babel. Nah, hari ini ya, siapakah Irat di zaman sekarang? Yaitu orang yang suka mendadani dirinya dengan kecantikan, kekayaan, kekuasaan, popularitas. Nah, kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam hati mereka. Ya. Jadi hati mereka kosong, ya, sehingga diisi dengan hal-hal yang seperti demikian. Tapi saudara, jangan salah paham dengan Alkitab, ya. Bukan, misalnya Tuhan memberkati kalian, ya, sehingga kalian bisa menjadi kaya raya, ya. Itu bukannya berarti kalian nggak boleh makan makanan enak atau beli barang, ya. Coba kita baca Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya, karena kita sudah bekerja keras di dunia, maka Allah mengizinkan kita untuk kita bisa menikmati dari hasil kerja keras itu. Jadi menikmatinya itu tidak salah. Yang salah apa? Yang salah adalah memamerkan, sombong, ya.
Dan juga menjadi berlaku, malah gara-gara aku jadi pangkatnya tinggi, mungkin jadi berlaku sewenang-wenang, ya, seperti demikian, ya. Yakobus 4 ayat 16, tolong dibaca. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Iya, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris bukan salah, tapi jahat, evil, ya. Memegahkan diri itu adalah jahat, ya. Jadi Alkitab berpesan untuk jangan bermegahkan diri, melainkan hanya memegahkan Yesus. Tolong dibaca Galatia. Galatia 6 ayat 14a, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Kemudian kita akan melihat keturunannya Irad. Coba tolong dibaca. Kejadian 4 ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Iya, jadi buah dari Irad adalah Mehujael. Saudara, nama itu tentunya menunjukkan keberadaan seseorang, eksistensi seseorang, ya kan? Tapi si Irad ini memberi nama anaknya dengan nama yang menyeramkan, yaitu Mehujael. Artinya orang yang dihapuskan Allah tanpa jejak. Ya, Mehujael ini itu berasal dari gabungan kata Maha yang berarti menghapuskan dan juga El yang berarti Allah. Ya, dihapuskan oleh Allah. Tidak ada catatan tentang Mehujael ini, sama seperti Irad. Ya, tetapi coba kita lihat lewat kata Maha di Alkitab, itu kita bisa mengira-ngira kehidupan Mehujael itu seperti apa. Di Alkitab ini, kalau kata Maha itu pasti berhubungan dengan penghakiman Tuhan, ya, karena namanya dihapuskan atau suatu bangsa itu dihapuskan oleh Tuhan, itu berarti kena hukuman kan, kena penghakiman dari Allah. Contohnya, ya, di zaman Nuh, ya, Allah menghapuskan manusia dengan air bah. Ya, menghapuskan di sini adalah Maha. Ya. Dan juga ketika orang-orang Yehuda menyembah berhala, Allah menghapuskan kota Yerusalem. Ya. Bahkan ditulis seperti orang yang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pulang menungging, waktu sampai bersih-bersih seperti itu. Ya. Kemudian Allah juga menghapuskan suku Amalek. Ya, jadi Allah bukan hanya kata Maha ini bukan hanya untuk menghapuskan seseorang, tapi juga suatu negara atau suku bangsa juga. Ya. Nah, kenapa Allah sampai bilang hapuskan suku Amalek dari kolong langit? Kenapa? Karena ketika umat Israel itu keluar dari Mesir dan hidup berjalan di padang gurun, ya, suku Amalek ini menyerang dari belakang, ya, menyerang barisan yang lemah, yaitu orang-orang tua dan anak-anak yang tertinggal. Dan selain itu, suku Amalek selalu menentang kehendak Allah, menghalang-halangi umat Israel ke tanah janji dan terus-menerus mengganggu. Nah, jadi dari sini kita melihat dari contoh-contoh yang mengenai seseorang atau suatu suku bangsa itu dipakai kata Maha, itu berarti menunjukkan aspek penghakiman Allah untuk memusnahkan seseorang atau suatu bangsa. Ya, jadi mereka dihakimi karena selalu berbuat kejahatan dan menentang kehendak Allah. Kesimpulan, nah, saudara, anak-anak Kain, Henok itu menjadi pemimpin sebuah kota dan namanya sangat terkenal. Tetapi Mehujael, cucunya Henok, namanya dihapuskan oleh Allah. Jadi ini tragis ya. Harusnya Mehujael ini menghapuskan semua dosanya dan juga dosa leluhur-leluhurnya. Tapi karena dia tidak menghapuskan dosa, malahan dia yang dihapuskan oleh Allah. Nah, hari ini apakah kita juga punya sifat yang seperti Kain, Henok, Irad, dan Mehujael? Kita jangan pikir, oh itu hanya perbuatan dari orang yang tidak percaya. Tapi justru banyak orang yang percaya punya dosa seperti mereka. Daud saja, ketika dia itu tidak berjaga-jaga, dia pun berbuat dosa sampai-sampai dia menghamili istri Uria, menghamili istri orang lain, dan bahkan dia membunuh si Uria. Terus setelah dia berbuat dosa, ya tidak merasa guilty, ya
dia tenang-tenang saja. Dia merasa hidupnya oke-oke saja. Sampai Nabi Nathan itu datang dan menegur dia. Dan di saat itu Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita baca Mazmur 51 itu secara keseluruhan itu adalah doa pertobatan Daud. Coba kita baca depannya saja. Mazmur 51 ayat 1-21, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, yang membedakan Raja Saul dan Raja Daud itu cuma satu. Ya, Raja Saul itu kan raja pertama Israel. Raja keduanya adalah Raja Daud, ya kan? Cuma satu, yaitu apa perbedaannya? Bertobat. Ya. Raja Saul ketika ditegur oleh Nabi Samuel tidak bertobat, maka dia pun dibuang oleh Allah. Sedangkan Raja Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Karena itu, ya Allah mengakui Daud sebagai orang benar di 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Sekarang mari kita baca ayat terakhir di Matius 13 ayat 47, demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya, jadi ini adalah perumpamaan, ya. Ikan-ikan yang dibawa ke kapal itu adalah orang-orang yang percaya Yesus dan ada di dalam gereja. Ya. Tetapi di akhir zaman akan dipisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, kelihatan tadinya pikir apa ini salah tulis apa bagaimana? Tidak, ya. Ini benar-benar dibilang dipisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi maksudnya orang yang bergereja itu statusnya adalah orang tanda kutip orang percaya. Tanda kutip orang benar. Ya. Tapi karena mereka hidupnya seperti Kain, seperti keturunan Kain, sehingga mereka pun disebut sebagai orang yang jahat dan akhirnya dibuang. Ya, kiranya kita semua yang mendengarkan firman pada hari ini adalah ikan-ikan yang baik yang disimpan ke dalam pasu kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman yang membuat kami sadar akan dosa-dosa kami. Bapa, tolong kiranya Engkau mengampuni atas seluruh dosa-dosa kami, baik yang kami sadar ataupun tidak kami sadari. Dan Bapa, kami ingin sekali hidup taat pada firman Bapa. Tolong Bapa, bimbing kami agar kami dapat berjalan di jalan kehidupan. Kami berdoa dengan meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Alida, luar biasa firman Tuhannya yang sangat memberkati kehidupan kami semuanya. Saya percaya ibu-ibu juga atau bapak-bapak yang hadir pada saat ini kita diberkati ya, kita diberkati luar biasa.